Assalamualaikum teman-teman. Jadi dalam video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi ekonomi kelas 12. Sebelumnya perkenalkan, namaku Elmi Restu Aprilia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 9 dari SMA Negeri 2 Wates. Baiklah, dalam pertemuan kali ini yang aku bahas yaitu mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Materinya berisi mengenai satu, konsep dasar akuntansi, yang kedua, sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga, bidang dan profesi akuntansi. Dari masing-masing subbab ini memiliki bagian antara yang pertama, konsep dasar akuntansi dibagi menjadi perkembangan, definisi, menurut sudut pandang proses kegiatan, dan yang kedua, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi pengertian, kualitas, dan pemakai, sedangkan yang ketiga, bidang dan profesi dibagi menjadi bidang dan juga profesi. Penjelasan dari konsep dasar akuntansi yang pertama, perkembangan. Pertama kali diperkenalkan di Italia tahun 1949 dari sistem tata buku berpasangan. Orang pertama yang menulis pengetahuan akuntansi yaitu Luca Pacioli. Pada abad 18-19 mulai menyebar ke Amerika yang terkenal dengan Anglo-Saxon. Akuntansi berkembang di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua mengenai definisi. Yang pertama dari American Institute of Certified Public Account, yang kedua dari American Accounting Association, dan yang ketiga menurut sudut pandang pemakai. Serta yang keempat yaitu dari menurut sudut pandang kegiatan. Dengan catatan akuntansi meliputi kegiatan yang satu mengidentifikasikan data, kedua memproses data yang relevan, dan yang ketiga mengubah data untuk pengambilan keputusan. Subbab yang kedua yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pengertian. Dapat didefinisikan dalam tiga hal. Yang pertama, masukan atau input, yaitu informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi. Yang kedua, masukan diolah melalui identifikasi pengukuran pelaporan untuk mendapatkan keluaran berupa laporan keuangan. Dan yang ketiga, keluaran atau output digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi akuntansi. Mengenai kualitas laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Karakteristik laporan yang baik yang pertama relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan juga lengkap. Yang ketiga yaitu mengenai pemakai yang dibagi menjadi dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern yang meliputi pertama melindungi harta perusahaan, yang kedua menyusun rencana yang akan datang, yang ketiga mengukur laba pada periode tertentu, yang keempat mengawasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam pihak ekstern yang pertama investor untuk pengambilan keputusan, karyawan mempertimbangkan menilai dan memantau perusahaan, kreditor sebagai pertimbangan memberikan kredit, yang keempat pemasok alat memprediksi pembayaran barang jasa yang diserahkan saat jatuh tempo, yang kelima pelanggan mengetahui kelangsungan perusahaan bekerja dan berjanji, yang keenam pemerintah dasar 44, dan yang ketujuh yaitu masyarakat berkaitan dengan kepentingan dan permasalahan sosial. Subbab yang selanjutnya yaitu mengenai bidang dan profesi. Yang pertama, bidang akuntansi. A. Akuntansi keuangan berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan secara periodik berdasarkan catatan yang menjadi sumber pencatatan. B. Pemeriksaan keuangan, kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. C. Akuntansi manajemen bertujuan membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi. Yang keempat yaitu akuntansi biaya, berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi serta penetapan harga barang setelah diproduksi. Yang kelima, akuntansi anggaran, berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, akuntansi perpajakan, berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi, bidang khusus pembuatan rencana serta pelaksanaan prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Yang ke-8 yaitu akuntansi pemerintahan, berhubungan dengan penyajian laporan transaksi yang mencakup keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari UU yang berlaku. 2. Profesi akuntan. 1. Akuntan privat, bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan tersebut. B. Akuntan publik, bekerja menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis atau non-bisnis. C. Akuntansi pemerintah, bekerja pada lembaga pemerintah yaitu merencanakan, mengawasi, mengendalikan keuangan dan kekayaan negara. D. Akuntan pendidik, bertugas menyampaikan ilmu kepada para pelajar atau mahasiswa. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.
Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.